Oke, selanjutnya adalah call span dan row span. Oke, untuk call span dan row span ini fungsinya adalah untuk menggabungkan baris atau kolom. Kalau row span untuk menggabungkan baris, kalau call span untuk menggabungkan kolom. Ya, jadi contohnya di sini ada yang menggabungkan baris. Untuk baris yang pertama, ini sebenarnya adalah gabungan dari baris pertama dan kedua. Nah, jadi sebenarnya seperti ini, ada baris pertama dan ada baris kedua. Kemudian untuk yang nilai, ini adalah penggabungan dari dua kolom. Antara kolom yang sejajar dengan UTS dan kolom yang sejajar dengan UAS. Oke, gimana cara membuatnya? Oke, ini ya cara membuat row span dan call span. Nah, misal tadi pengen menggabungkan dua baris, ya, pengen menggabungkan dua baris, berarti di sini ditulis atributnya row span, terus dikasih value 2. 2 ini berarti maksudnya adalah menggabungkan dua baris. Nah, ini ditaruh di tabel heading yang nomor. Nah, ini ya, yang di tabel heading nomor. Nah, call span ini bisa sampean taruh di TH, TR maupun TD. Di tag TH maupun tag TR atau TD. Nah, kalau ini contohnya ditaruh di TH. Nah, cara naruh atributnya seperti ini. Sehabis tag TH. Nah, sebenarnya di dalam suatu tag HTML ini bisa terdiri dari bermacam-macam atribut. Bisa lebih dari satu atribut. Contohnya ini ya, line center, atribut yang kedua adalah width 20. Nah, jadi ini bisa ditambahkan. Bisa lebih dari satu. Misal pengen meratakan teksnya, kemudian pengen memperlebar kolomnya, kemudian ditambah lagi pengen memperpanjang tingginya, tinggal ditambah height sama dengan berapa. Ini value-nya tinggal sampean atur. Terus pengen ditambahkan lagi atribut baru, ya silakan, nggak masalah. Nah, jadi satu tag HTML ini bisa terdiri dari atribut yang banyak, tergantung pemakaian. Ya, tadi row span, nah, terus kita lihat contoh call span. Nah, ini ya, call span berarti ini menggabungkan dua kolom. Berarti untuk TH, tabel heading nilai, itu sebenarnya terdiri dari dua kolom. Contohnya ini ya. Nah, jadi nilai ini sebenarnya terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama sejajar dengan UTS, dan kolom yang kedua sejajar dengan UAS. Oke ya. Kita lanjut ke cell padding dan cell spacing. Cell padding fungsinya untuk mengatur spasi antar border dengan tulisan. Antara border dengan tulisan. Kemudian cell spacing, mengatur spasi antara dua buah sel. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Mana yang cell padding, mana yang cell spacing. Nah, kalau kita lihat pengertiannya di sini, cell padding ini fungsinya adalah mengatur spasi antara border dengan tulisan. Berarti cell padding ini contohnya adalah ruang ini. Ya, ruang ini, ruang ini, ruang ini. Nah, jadi spasi antara ini border ya, border, border. Nah, spasi antara border dengan teks, dengan tulisan, ini adalah namanya cell padding. Kemudian kalau cell spacing, mengatur spasi antara dua buah sel. Kalau cell spacing, berarti dia contohnya adalah ini. Atau ini.
Jadi ada spasinya di sini adalah contoh dari cell spacing. Nah, contohnya cell padding ini ditaruh di tag tabel. Tag tabel ya. Jadi biar keseluruhan jadi biar keseluruhan tabelnya itu punya spasi berapa ini? Spasi paddingnya 10, terus cell spacingnya 12. Oke ya. Itu cara memberikan cell padding dan cell spacing. Ditaruh di tag tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke form. Form itu contohnya seperti apa? Nah, misalnya sampean mengisi form biodata siswa. Nah, itu kan ada form untuk inputan ya. Ada form untuk menginputkan nama, menginputkan jenis kelamin, menginputkan umur, menginputkan tanggal, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah form. Gimana cara membuat form? Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, form itu fungsinya buat apa? Yaitu menerima informasi atau meminta umpan balik dari user. Kemudian memproses informasi tersebut ke servernya. Ya, jadi itu fungsi dari form. Kemudian gimana sih cara membuat form? Pertama, ketika kita mau membuat sebuah form, yang pertama harus dibuka dengan tag form. Tag form itu seperti apa? Nah, seperti ini. Tag form. Nah, kemudian di dalam form itu punya beberapa atribut. Oke, atribut yang pertama adalah metode. Metode ini fungsinya buat apa? Yaitu untuk memilih tujuan dari pengiriman hasil inputan form tadi itu ditaruh kemana. Jadi metode pengiriman. Pengen metode post atau metode get. Apa sih perbedaan metode post atau get? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan metode post itu digunakan ketika metode post ini digunakan ketika sampean membuat form yang sifatnya lebih rahasia dan lebih private, tidak boleh diketahui orang lain. Itu sampean harus menggunakan metode post. Ya. Tetapi kalau sampean pengen membuat form yang tidak terlalu rahasia, bisa sampean menggunakan metode get. Nah, jadi metode post ini biasanya dibuat atau digunakan ketika sampean menggunakan form login. Nah, form login ini kan ada password, ada user. Nah, di mana data-data ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, jadi sampean harus menggunakan metode post. Nah, kemudian kalau sampean pengen membuat form yang tidak terlalu rahasia, misal form apa namanya? Misal form pendaftaran mungkin, form pendaftaran atau yang lain yang sifatnya tidak terlalu rahasia atau boleh diketahui orang lain, bisa menggunakan metode get. Oke ya. Ya, jadi nanti sampean kalau pengen lebih jelas atau pengen nyoba-nyoba, bisa lihat di sini di W3 School. Sebenarnya di W3 School ini lengkap ya. Sudah lengkap, tinggal sampean pelajari lebih banyak di sini. Ini contoh form, cara membuat form. Inputan form itu ada teks, ada radio, ada checkbox, ada submit, ada button. Oke, habis ini kita pelajari.
Nah, di sini ada contoh get, ada post. Ya, ada get, di sini menggunakan metode get, di sini menggunakan metode post. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Try it yourself. Yang ini juga try it yourself. Oke, di sini ada sebuah form, di mana action ini adalah tujuan. Jadi nanti formnya akan dikirim ke tujuannya mana untuk diproses. Nah, di sini nanti akan hasil form ini tadi akan dikirim di file actionpage.php. Ya, actionpage.php ini adalah tujuan agar datanya ini diproses. Kemudian target blank. Nah, target blank ini maksudnya adalah ketika sampean klik submit, maka nanti akan ganti window. Ya, kita coba ya. Kemudian di sini menggunakan metode get. Oke, kita submit. Nah, di sini akan ganti window. Nah, tadi kan awalnya di sini ya. Loh. Oke. Jadi tadi awalnya di sini. Nah, kemudian ketika sampean membuat atribut target, kemudian blank, berarti nanti dikirim ke jendela yang lain. Ya. Nah, terus perbedaannya get dengan post. Kalau sampean menggunakan get, maka di sini akan di URL linknya ini akan tampil data yang sampean kirimkan tadi. Ini siapa sih yang join? Oke ya. Ketika sampean menggunakan metode get, nah di sini akan ditampilkan data-data yang sampean kirimkan tadi itu akan ditampilkan di sini. Mulai dari L-name-nya, last name-nya, kemudian first name-nya. Nah, jadi di sini value-nya terlihat John sama Doe. Nah, makanya di sini kenapa kok tidak aman? Karena ketika sampean menggunakan sebuah form login yang berisi username sama password, ketika menggunakan metode get, maka nanti data username sama password-nya akan tampil di sini, di URL-nya. Nah, jadi makanya ketika sampean menggunakan sebuah form untuk data-data yang sifatnya rahasia, maka gunakan metode post. Ya, metode post. Nah, bedanya apa sih post? Nah, kita lihat di sini contoh dari metode post. Ya, di sini menggunakan metode post. Oke, kita lihat hasilnya. Karena di sini ada target blank, maka nanti akan dikirim ke jendela lain. Kalau kita hapus, gimana? Oke, kita lihat kalau dihapus ya. Kalau dihapus, maka nanti berlarinya adalah di jendela yang ini. Jadi tidak ganti jendela yang lain. Oke, internetnya agak lemot. Oke, targetnya kita hapus. Oke, kita submit, run dulu ya, di run. Kalau sampean nyoba di Web3 School, kalau sampean mengubah codingan, maka di run dulu. Run ini adalah di compile. Jadi codingan yang sudah sampean perbaiki atau modifikasi, di compile dulu atau di running dulu.
biar output yang dihasilkan ini adalah output yang paling update. Oke, masih ini ya, masih running. Internetnya agak lemot. Oke, sudah selesai. Kita submit. Nah, maka di sini ya, maka tujuannya itu tidak ke window lain, tetapi tetap di sini. Nah, tetapi kalau pakai pos, ini di sini tidak akan terlihat hasilnya. Ya, kita kasih target blank lagi biar sama hasilnya dengan yang get tadi ya, biar nggak bingung. Oke, kita running. Oke, kita submit. Nah, kalau pakai pos, di sini tidak akan terlihat data yang dikirimkan itu apa, value-nya apa. Nah, di sini tidak akan terlihat. Ya, jadi itu perbedaannya pos sama get. Kalau pos lebih aman daripada get. Oke, kita balik lagi. Jadi tag form itu ada beberapa atribut, mulai dari method, action, name, value, dan type. Metode pengirimannya, action itu adalah tujuannya, aksi yang akan dilakukan jika user menekan tombol submit. Nanti dikirim ke tujuan mana. Kemudian name, memberikan nama tiap masukan. Kemudian value, memberikan nilai suatu masukan. Type, tipe form yang akan digunakan. Ya, jadi di tag form ini ada beberapa metode, ada beberapa atribut yang bisa digunakan. Ada method, action, name, value, sama type. Nah, biasanya yang sering adalah method sama action, terus ada target. Nah, di sini kurang ya, ada target. Nah, ini ada contohnya ya, ada get. Tadi sudah saya jelaskan, ini gambarnya kurang jelas. Ada post, perbedaannya. Kemudian selanjutnya, text box input. Ada tag input. Nah, seperti contohnya tadi ya, di sini. Nah, untuk membuat form, pertama dimulai dengan form, tag form, kemudian action. Action ini aksinya nanti mau dikirim kemana, mau dikirim ke tempat lain atau dikirim ke halaman itu sendiri. Kemudian target. Nah, targetnya ini dikirim, ditampilkan lewat jendela lain atau lewat jendela itu sendiri. Kemudian metode tadi ya bisa pakai post atau get. Pilihannya itu, post sama get. Nah, kemudian di dalam form itu bisa sampai kasih label dan input. Ya. Nah, label ini fungsinya buat apa? Label ini fungsinya buat memberikan nama inputan atau label inputan. Misal first name. Nah, kemudian baru dikasih inputan. Oke ya. Label for fname, jadi untuk fname, first name. Kemudian input type text. Nah, untuk input ini tadi ya, untuk input itu jenisnya ada teks, ada radio button, ada checkbox, ada submit, ada date, dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk input type-nya ini ada banyak sekali. Nanti bisa sampean lihat di W3 School. Ya, sampean cari. Untuk type ini ada banyak. Ada teks, ada number, ada banyak sekali ya.
Jadi tergantung kebutuhan. Misal sampean mau membuat first name berarti tidak butuh date atau number, berarti tinggal dikasih type-nya adalah text. Oke ya. Jadi input, type-nya submit. Nah, kalau tab-nya submit, nanti akan seperti ini, berupa tombol submit. Kemudian di sini juga ada John. John ini cara memberinya adalah dengan cara menambahkan value. Value ini berarti dia memberikan nilai default. Ketika ini tidak diisi, maka akan dikasih nilai default. Nah, kalau value-nya ini dihilangkan, misal kita hilangkan ya, di run. Nah, maka di sini hilang. Yang do juga dihilangkan. Nah, hilang ya. Nah, kalau tadi value itu kan nggak bisa dihapus ya. Ada namanya placeholder. Placeholder sama dengan dikasih nama misal name Muhammad. Kemudian di sini value. Apa perbedaannya placeholder sama value? Di run. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau placeholder, ketika kursornya ini ditaruh di sini, nah, maka kita tidak perlu menghapus nama Muhammad itu. Tinggal diketik nama yang kita inginkan. Nah, tetapi kalau yang ini value, nah ini kita harus menghapus dulu. Nah, menghapus dulu baru bisa ngisi. Ya, jadi di situ perbedaannya ada placeholder sama value. Jadi placeholder ini fungsinya seperti hint, seperti itu ya, hint. Nah, tinggal di klik. Oke, balik ke materi. Nah, tag input, type-nya ada teks, ada password, dan lain-lain, ada banyak. Menentukan jenis field atau masukkan teks, submit, atau password. Jadi type ini fungsinya adalah menentukan jenis inputan apa yang ingin dimasukkan. Kemudian ada name, ada value, ada size, ada max length. Jadi ini atribut-atribut yang bisa digunakan di tag input. Oke, contohnya ini tadi ya. User, input, type text, name. Nah, name ini fungsinya buat nama variabel ya. Nama variabel yang digunakan untuk inputan. Nah, jadi ketika kita mau memproses datanya di file lain, itu variabel yang kita panggil adalah variabel yang ada di atribut name. Jadi misal kita memanggil variabelnya user, atau di sini variabelnya password. Jadi name ini fungsinya untuk memberikan nama variabel dari inputan itu, biar nanti bisa diproses di file lain. Ya, jadi ini contoh inputan, bisa pakai type text atau type-nya password. Ada banyak untuk type-nya ya. Kemudian ada submit dan reset. Submit digunakan ketika user mengisi form dan ingin mengirimkan ke server. Kemudian ada tombol reset digunakan untuk user ingin menghapus atau mengosongkan semua form. Ya. Nah, contoh tadi ya, untuk membuat tombol simpan atau reset. Tinggal input, type submit, type reset. Terus jangan lupa dikasih name. Name ini penting karena fungsinya buat memberikan variabel, nama variabel. Biar bisa diproses di sistem lain. Oke, kemudian ada type checkbox. Nah, type checkbox ini fungsinya seperti ini untuk membuat sebuah check item.
Misal sampean mau membuat form, bacaan yang Anda sukai. Nah, ada novel, koran, majalah, tabloid. Ini kan sampean harus memilih salah satu atau bisa banyak. Kalau checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Nah, kalau cara membuat checkbox berarti seperti ini. Input type checkbox. Terus dikasih name, bacaan. Oke, 10 menit lagi saya percepat ya. Oke, kemudian ada radio button. Nah, radio button ini menggunakan tab radio. Nah, kalau radio button ini sampean harus memilih salah satu, nggak bisa lebih dari satu. Oke, ada drop down. Nah, drop down contohnya seperti ini ya. Kalau pengen membuat sebuah drop down, pakai select. Nah, pakai tag select. Jadi bukan pakai input, tapi pakai tag select. Select, terus optionnya seperti ini. Kemudian ada text area. Jadi tag-tag yang bisa digunakan di dalam form ada tadi ya, ada input, kemudian ada radio button, kemudian ada text area. Nah, text area ini fungsinya buat kalau sampean pengen menulis teks yang banyak. Misal form buat menulis alamat. Nah, biasanya fungsi buat tags buat menulis alamat itu pakai tags text area. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini, text area lebih besar. Oke, itu tadi ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai, nah ini tugasnya buat halaman website pribadi hanya dengan menggunakan HTML. Nah, dan apa yang sudah sampean pelajari. Tidak perlu menggunakan CSS sama PHP ya. Jadi cukup menggunakan HTML, sampean nanti buat website pribadi, isinya CV tadi ya, ada foto, kemudian ada ya biodata diri sampean, ada pendidikan, ada organisasi, ada pengalaman apa saja bisa ditulis di situ. Nah, terus di-upload di mana tadi? Nah, di-upload di sini. Kalau punya sampean berarti yang ini, web student ya. Alamatnya tadi web.student, nah ini ya, web.student.pens.ac.id. Kemudian login. Nah, setelah login, terus bikin folder public HTML tadi ya. Bikin public HTML, kemudian terus file HTML-nya tadi dikasih nama index.html, terus ditaruh di dalam folder sini. Oke ya. Oke, habis ini dicoba bikin ya file HTML sederhana saja, terus sampean coba ditaruh di web.student.pens.ac.id. Oke ya. Habis ini sampean coba seperti itu, bisa atau enggak. Nah, kalau masih belum bisa, nanti coba di screenshot, terus di WA ke saya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, terus juga dikerjakan latihannya, bukan latihan, percobaannya. Selain membuat website pribadi, sama dicoba mana tadi Waitress School-nya. Nah, dicoba yang ada di sini tabel. Nah, ini ya tabel. Nanti dicoba dulu, terus baru membuat CV-nya tadi. Nah, ini dicoba. Kenapa kok saya suruh nyoba? Biar sampean paham. Jadi langkah-langkahnya, cara membuatnya seperti apa. Nah, di sini dicoba dulu, biar paham. Nah, di sini sebenarnya sudah ada sedikit menyinggung tentang CSS ya. Cara membuat CSS. Ini juga sudah disebutkan di sini sedikit.
Oke ya. Jadi di sini dicoba dulu tabel sama form. Nah, ini ya. Form keseluruhan ini ya, dicoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama tabel tadi, berarti 7. 7 percobaan. Terus baru membuat website pribadi, terus ditaruh di web student.pens.ac.id. Oke ya. Oke, saya rasa cukup di sini untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ini ya, langsung di WA saja, di grup. Di grup, kita diskusikan di grup, karena ini meetingnya juga hampir habis. Oke ya, jadi saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di-sharing di grup ya. Baik, Pak. Oke. Oke, Pak.